Inilah video amatir detik-detik terjadinya longsor di air terjun Sedudo, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Beberapa wisatawan asal Madura yang sedang berada di bawah guyuran air terjun tertimpa material longsor yang jatuh dengan cepat tanpa bisa dihindari. Akibatnya, satu wisatawan bernama Agus Setiawan, 49 tahun, asal Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Madura, meninggal dunia. Polisi menyatakan sebelum insiden terjadi, pengelola wisata air terjun Sedudo sudah mengingatkan agar tidak berlama-lama di bawah air terjun, namun tidak diindahkan. Tapi pada saat jam segitu itu sudah diingatkan sama pengelola untuk meninggalkan lokasi. Akibat peristiwa ini, kawasan objek wisata air terjun Sedudo ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer difonis 1 tahun 6 bulan penjara. Keluarga dan pendukung bersyukur. Pemerintah putuskan biaya haji 2023 sebesar Rp49.800.000. Halo, selamat malam pemirsa. Richard Eliezer terbukti bersalah dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH MH, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan tanggapan. Usai majelis hakim membacakan putusannya, seketika ruang sidang riuh seraya menyambut putusan majelis hakim tersebut. Mendengar putusan majelis hakim, Richard Eliezer menangis. Terlihat ekspresi wajah lega dari Richard. Richard Eliezer terbukti bersalah dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Namun dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Richard Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator, sehingga hukuman bisa lebih ringan dari tuntutan JPU. Sebelumnya Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara oleh JPU karena dianggap telah bekerja sama dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam kasus ini Richard Eliezer menjadi terdakwa bersama Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, serta rekan sesama ajudan Ricky Rizal. Penetapan tersangka terhadap Richard Eliezer dibuat setelah adanya argumentasi baku tembak antara Brigadir Yosua dan Richard Eliezer yang terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3. Namun, dalam perjalanan kasusnya Richard Eliezer mengajukan sebagai justice collaborator untuk mengungkap kasus seterang-terangnya. Richard Eliezer dan terdakwa lain menjalani tes kebohongan. Hasil dari tes tersebut, Richard terbukti jujur. Meski demikian, JPU tetap menuntut Richard dengan 12 tahun penjara. Karena jaksa meyakini Eliezer melakukan tindak pidana secara bersama-sama merampas nyawa Brigadir Yosua.
Setelah menjalani sidang duplik perjalanan Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua menemui titik terang, seterang kesaksian Richard dalam mengungkap kasus ini. Richard divonis majelis hakim dengan vonis ringan yakni 1 tahun 6 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, orang tua Richard Eliezer mengucap rasa syukur pasca putusan vonis lebih rendah yang dijatuhkan majelis hakim kepada anaknya. Peluk haru dirasakan keluarga Richard Eliezer saat majelis hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan bagi Richard. Vonis yang jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Ibunda Richard Eliezer, Rineke Alma Pudihang, yang menyaksikan sidang dari layar kaca mengungkapkan bila dirinya memang sengaja tak hadir lantaran tidak diperbolehkan oleh Eliezer. Pasca putusan ini, Rineke pun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak termasuk masyarakat yang memberikan dukungan. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang pertama karena kita tahu semua itu digerakkan oleh Tuhan. Mereka melihat kejujuran atau semua yang sudah Richard lakukan selama persidangan, sebenarnya dari penyelidikan sampai persidangan, dari awal sampai tuntutan itu, mendekati tuntutan, Richard tetap kooperatif, tidak merubah keterangan, jujur, dan semua yang dilakukan kami tahu. Simpatisan Eliezer berteriak gembira hingga menangis terharu saat vonis 1,5 tahun dijatuhkan hakim. Mereka memuji putusan hakim yang dinilai sudah memenuhi rasa keadilan bagi sang pengungkap kebenaran. Penggemar Eliezer di luar ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berdesakan sejak pagi bersorak-sorai dan berteriak gembira usai mendengar vonis 1 tahun 6 bulan yang dijatuhkan hakim kepada Eliezer atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Bahkan beberapa dari mereka menangis terharu saat mendengar vonis mantan ajudan Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, lebih rendah dari tuntutan jaksa. Para fans Eliezer ini memuji putusan hakim yang dinilai sudah memenuhi rasa keadilan bagi Eliezer. Oh, senang sekali, senang banget hasil keputusan dari hakim, benar-benar memihak orang yang benar. Saya pas keputusan tadi, saya nangis keputusan tadi. Terima kasih ya kepada Pak Hakim yang sudah mengadil. Sangat bahagia tadi sampai nangis, tapi nangis seneng gitu, kasihan soalnya, ya kan? Seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Richard Eliezer menangis haru saat mendengar vonis yang dibacakan oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso. Sama atau justice kolaborator. Sesaat setelah hakim menutup sidang, tim dari LPSK langsung mengamankan Baradae keluar dari ruang sidang. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. 4 dari 5 terdakwa mendapat vonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa atau disebut ultra petita. Sedangkan Eliezer walau sebagai eksekutor tetapi merupakan justice kolaborator sehingga mendapat vonis yang jauh lebih ringan dari tuntutan. Ultra petita pertama terjadi terhadap Verdi Sambo yang dituntut seumur hidup oleh jaksa namun divonis hukuman mati. Menurut hakim, Verdi Sambo terbukti bersalah membunuh Yosua dan membuat sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya dalam kasus ini. Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, juga ultra petita atau vonis melampaui tuntutan. Putri yang dituntut 8 tahun penjara divonis 12 tahun lebih berat, yaitu 20 tahun penjara. Tidak ada alasan pemaaf bagi Putri menurut majelis hakim. Anak buah Sambo, Ricky Rizal, juga dijatuhi vonis melampaui tuntutan. Polisi yang berpangkat bribka ini divonis 13 tahun penjara padahal sebelumnya dituntut 8 tahun penjara. Walau tidak menjadi eksekutor, hakim menilai Ricky Rizal menghendaki sekaligus menunjukkan kesengajaan dengan maksud menghilangkan nyawa Yosua. Sementara asisten rumah tangga Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf, yang juga dituntut 8 tahun penjara, divonis lebih tinggi dari Ricky Rizal yaitu 15 tahun. Salah satu alasan hakim memvonis berat karena menilai Kuat tidak sopan selama persidangan.
Hanya Richard Eliezer yang divonis jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan karena menurut hakim, Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, bersikap sopan, dan belum pernah dihukum serta menyesali perbuatannya. Eliezer juga saat ini belum dipecat dari kepolisian karena belum disidang etik oleh Polri.